Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12, Marah-marah tak jelas. Permintaan Arash membuat bulu kuduk Momi Alia merinding seketika. Tumben putranya berkata pelan dan tak ketus. Lalu satu lagi minta bertemu dengan Almira. Padahal sudah jelas di akhir perjumpaan di rumah sakit. Wajah anaknya sudah terlihat masam ketika Mama Tania basa-basi menawarkan berkunjung ke mansionnya. Bukankah kamu tidak mau berkunjung ke mansion Almira? Sekarang kenapa minta? Hanya ingin tahu keadaannya saja, Mom. Ya sudah, kalau kamu pengen ketemu Almira, sebaiknya nanti kamu ikut saja saat acaranya. Jadi kamu bisa tahu keadaan Almira. Bukan begitu, Mom. Maksud Arash ketemunya sekarang bukan pas acaranya. Ingin sekali Arash berkata seperti itu. Namun sayangnya gengsi masih terlalu kuat. Arash mengambil tas ranselnya dengan wajahnya yang terlihat masam serta kecewa. Lalu berlalu begitu saja melewati Momi Alia. Sikap Arash membuat Momi Alia menaikkan kedua bahunya. Anak sama persis kayak dadinya, gumam Momi Alia. Sembari mengulas senyum tipisnya, lalu mengibaskan undangan yang dipegangnya. Benarkah itu undangan acara tunangan Almira? Kamar Arash, daun pintu yang tak punya dosa, tiba-tiba terbanting. Hingga meninggalkan suara dentuman yang begitu memekak telinga yang mendengarnya. "Erg!" teriak Arash, sembari mengusap rambutnya lalu menariknya, terasa frustasi. Kenapa sih Momi gak paham? Kalau gue pengen ketemu sama si Kunti itu sekarang bukan pas acara. Arash berdecak kesal sendiri. Lalu salah satu kakinya menendang kaki kursi, meluapkan emosinya. Bener-bener ya lo Almira, mau tunangan secepat ini. Memangnya gak bisa apa nunggu setahun atau 5 tahun lagi? Geram Arash sendiri. Pria bermata biru itu mengepalkan kedua tangannya. Garis rahang yang membentuk wajah tegasnya semakin mengetat. Mata beningnya mulai memerah menahan perasaannya sendiri. Tidak terima jika Almira benar-benar akan dipinang oleh orang lain. Bayang wajah Almira yang sudah mengganggu kehidupan Arash selama sebulan terakhir ini. Hingga akhirnya dia mencari keberadaan Almira. Akhah! Jerit Arash sekencang-kencangnya. Esok hari. Wajah Arash tampak kusut saat turun menuju ruang makan. Kedua orang tuanya masih ada di ruang makan menikmati sarapan paginya. Sedangkan Arsal kembarannya sudah berangkat, mengantar Nabila ke sekolah lalu lanjut ke kampusnya. "Pagi Mom, Dad," sapa Arash, tak bersemangat. "Pagi Arash," balas Momi Alia. Wanita parubaya itu menghentikan sejenak makannya, lalu menyiapkan makanan untuk putranya. "Kamu sehat?" tanya Dedi Erik. Melihat wajah anaknya kusut dan seperti orang kurang tidur. "Gak bisa tidur," jawab Arash ketus, lalu dia menguap lebar. "Oh, ternyata kamu gak bisa tidur juga. Apa karena kemarin pulang ke rumahnya kesorean, jadi gak bisa tidur?" ejek Momi Alia. Kembali menyantap makanannya, usai menyiapkan makan untuk Arash. Arash mendengus kesal dibuatnya. "Bukannya begitu Mom, Arash memang gak bisa tidur gara-gara..." Pria itu langsung bungkam. Hampir saja keceplosan, lalu meneguk air minum yang ada di sisi sebelah kanannya. Momi Alia dan Dedi Erik tampak menunggu kelanjutan kalimat Arash.
Namun sayangnya anaknya mulai menyantap sarapan paginya. Jadinya Mommy Alia dan Daddy Eric saling main lirik-lirikan. "Daddy, nanti siang jangan lupa mampir ke butik Mommy ya. Daddy harus fitting baju untuk acara undangannya Pak Albert," kata Mommy Alia. "Ya, sayang nanti Daddy mampir ke butik. Sekalian kita makan siang di luar ya. Sudah lama kita gak makan siang berduaan," jawab Daddy Eric begitu mesranya. Apalagi tatapan mata Daddy Eric bagaikan orang yang sedang jatuh cinta sama Mommy Alia. Padahal mereka bukan pasangan muda, bikin iri hati Arash saja. Ting. Arash sengaja melepaskan sendok garpunya ke atas piring, membuat kedua orang tuanya menoleh menatap Arash. Sepertinya pria itu sedang mencari perhatian. "Arash, mau turut hadir ke acara Almira gak? Kalau mau ikut, Mommy siapkan baju buat kamu," tanya Mommy Alia begitu tenangnya. Pria itu terlihat jengkel mimik wajahnya. Memangnya Arash harus ikut ke sana? Lagi-lagi nadanya menyebalkan, ketus. "Terserah kamu, paling tidak bisa mengucapkan selamat buat Almira pas di acaranya," sambung Daddy Eric dengan menaikkan kedua alis matanya saat melirik Mommy Alia. Arash kembali menyantap makanannya begitu cepatnya, hatinya kesal. "Jangan buru-buru makannya Arash, nanti kamu keselak sendiri," pinta Mommy Alia dengan lembutnya. Namun Arash mengacuhkannya. Lalu setelah habis makannya, dia buru-buru beranjak dari duduknya. "Jadi gak kamu mau ikut ke acara teman Daddy?" Daddy Eric kembali bertanya ketika Arash membalikkan badannya. Sejenak pria itu berpikir dan bertanya dalam hatinya. Antara mau ikut atau tidaknya, ya. Jawab singkat Arash, kemudian berlalu meninggalkan ruang makan. "Jangan lupa ke butik Mommy ya nak, buat kobin bajunya," teriak Mommy Alia, agar terdengar oleh Arash. "Ya," balas teriak Arash yang sudah menjauh. "Sepertinya gue harus ke sekolah si Kunti. Gue harus minta lagi nomor telepon si Kunti." Pria itu buru-buru menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Lalu bergegas mengganti bajunya, kemudian langsung cabut dari mansionnya. Siang hari, SMU Internasional. Arash benar-benar penasaran dengan Almira, gara-gara buat dapat nomor ponsel gadis itu. Dia rela tidak mengikuti mata kuliahnya pagi ini. Panggilan telepon dari Jack dan Sherina pun tak dijawabnya. Keluar masuk mobil. Itulah yang dilakukan Arash di depan gerbang SMU Internasional. Demi menunggu sahabatnya Almira, suara bel sekolah sudah terdengar. Arash langsung standby berdiri di gerbang sekolah yang sudah dibuka oleh satpam sekolah. Kali ini dia tidak menunggunya di dalam mobil. Kehadiran pria itu menjadi pusat perhatian semua siswa saking gantengnya. Namun tatapan mengagumi itu diabaikan oleh Arash. "Siti!" teriak Arash sambil melambaikan tangannya dari kejauhan. Tia dan Dini yang sedang jalan berdampingan dengan Siti langsung tercengang. "Siti, kamu dijemput cowok ya?" tanya Tia. "Enggak, bukan, emangnya kamu gak ingat? Dia yang tempo hari bawa motor jatuh karena ditimpuki Almira," jawab cepat Siti. "Oh, iya ya aku ingat, tapi buat apa dia kesini?" Jangan tuh cowok suka sama kamu, Siti," kata Tia. Siti menggelengkan kepalanya. "Tia jangan ngaco, dia pasti tanya Almira." Pria yang tak sabaran menunggu Siti keluar dari gerbang sekolah. Terpaksa dia menghampirinya.
Siti, please gue minta nomor ponselnya Almira dong. Gue butuh banget, gue bayar 1 juta deh. Pinta Arash, langsung to the point tanpa basa-basi lagi. Tia terhenyak mendengar kata 1 juta untuk memberikan nomor ponsel Almira. Siti tampak tak mengubri permintaan Arash. Aku tahu nomor ponselnya Almira. Tapi itu beneran dapat uang 1 juta kak? Tanya Tia. Yang tergiur dengan nominal uang 1 juga. Arash mengalihkan tatapannya yang semula ke Siti lalu ke siswi yang ada di sebelah Siti. Pria itu bergegas mengeluarkan uang dari dompetnya. Beneran ini uang 1 juta kalau lo beneran kasih tahu nomor ponsel Almira, no tipu. Seru Arash, mulai semangat menggebu-gebu. Tangan Siti mencolek pinggang Tia, namun sama Tia dihiraukannya. Justru Tia mengambil ponsel miliknya yang ada di dalam tasnya, lalu mencari kontak telepon Almira. Ini nomor telepon Almira, no tipu, kata Tia sambil menunjukkan layar ponselnya. Arash bergegas mencatat nomor ponsel gadis itu ke ponselnya, kemudian memberikan uang 1 juta tersebut ke Tia. Thanks, ternyata gue gak sia-sia datang ke sini, kata Arash, puas jika hari ini dia berhasil. Siti wajahnya ketekuk. Sedangkan Tia tersenyum sumringah sembari mengibaskan 10 lembar uang merah itu. Oh Siti, lumayan buat jajan di mall nih, kata Tia. Siti hanya bisa menghela napas panjang dan menunjukkan rasa kecewanya dengan Tia yang memiliki sikap tidak setia kawan. Yes, akhirnya gue dapat nomor ponsel lo, Kunti, berhasil, ucap Arash kegirangan saat masuk ke dalam mobilnya. Dan mulai menghubungi gadis yang bernama Almira itu, dengan semangat 45. Arash mulai menghubungi nomor ponsel Almira yang baru saja dia dapatkan dari temannya Almira. Sekali belum diterima panggilan teleponnya. 2 kali belum diterima juga panggilan teleponnya. Masih belum pantang menyerah, dia kembali menghubunginya. Halo, assalamualaikum. Suara yang begitu lemah lembut terdengar di telinga Arash. Waalaikumsalam. Jawab Arash, suaranya tiba-tiba menjadi canggung. Kikuk, pokoknya aneh deh. Almira menarik ponselnya dari telinganya dan kembali memperhatikan nomor telepon yang tidak dikenalnya. Apalagi dia mendengar suara cowok bukan cewek. Cowok, jangan telepon dari orang iseng nih, batin Almira. Gadis itu kembali menempelkan ponselnya ke telinganya. Maaf, ingin bicara dengan siapa ya? Tanya Almira sebelum memutuskan panggilan teleponnya. Arash memutar bola matanya dengan rasa kesalnya. Cek, memangnya lo udah lupa sama suara gue ya? Celetuk Arash dengan ketusnya. Gadis itu terdiam sejenak, lalu mengira-ngira siapa yang meneleponnya. Siapa ya? Beneran aku tidak ingat. Suara mendesah pria itu terdengar jelas di telepon. Lo bener-bener ya baru sebulan gak ketemu, udah lupa sama gue? Sebulan gak ketemu. Ketemu sama siapa ya? Beneran aku gak kenal sama suaranya, jawab Almira, sembari menahan dirinya untuk tidak tertawa, karena sudah mulai ingat. Makin dongkol lah hati Arash, seperti sedang dipermainkan. Cek, gue Arash, masih ingatkan cowok yang mau dijodohkan sama lo? Jawab Arash dengan kasarnya. Oh, Kak Arash, yang suka mabuk-mabukan itu ya? Nah, kalau itu baru aku ingat. Kembali lagi Arash mendesah sembari mengetuk kemudi mobilnya yang belum dinyalakannya. Memangnya harus pakai embel-embel mabuk-mabukan ya? Gak ada ingat yang lain kek?
Gerutu Arash dari ujung teleponnya. Kesal tidak terima yang diingat tentang dirinya. Kan yang aku ingat memang itu kok. Gak ada yang lain dan sesuai kenyataannya kan. Oh iya, Kak Arash tahu dari mana nomor HP-ku? Terus ada apa telepon aku? Cerocos Almira. Gak perlu tahu, gue dapat dari mana telepon lo. Gue telepon lo karena pengen ngajak ketemuan. Ketemuan, buat apa? Kayaknya aku tidak bisa ketemuan, Kak. Kalau mau ketemu nanti pas acara hari Sabtu aja. Kak Arash udah terima undangannya kan? Nanti kita ketemu di tempat acara. Jawab Almira. Memangnya lo gak bisa ketemu sama gue dulu sebelum hari Sabtu? Kak Arash, memang aku gak bisa. Jawab Almira dengan lembutnya. Oh begini jadinya, lo gak mau ketemu sama gue karena lo nanti hari Sabtu mau dilamar sama Ustadz Ridwan ya? Jadi lo nya nolak buat ketemu sama gue? Bilang aja begitu, mentang-mentang lo suka sama Ustadz Ridwan. Terus gue diacuhkan sama lo? Arash terdengar marah-marah dalam sambungan teleponnya. Almira hanya bisa terdiam saat mendengar pria itu marah-marah yang tak jelas dengan dirinya. Sudah marah-marahnya, jadi Kak Arash telepon aku buat marah-marah saja. Tegur Almira tanpa menaikkan nada suaranya. Mendengar suara Almira yang masih stabil dan lembut itu membuat Arash terdiam sendiri. Almira panggil Alvan, saudara kembarnya, yang tiba-tiba saja masuk ke dalam dengan kamar saudaranya. Dengan membawa tas serta barang-barangnya, gadis yang dipanggil namanya menoleh ke arah pintu kamar yang terbuka. Sedangkan Arash yang mendengar suara cowok langsung menegakkan punggungnya. Ada apa? Tanya Almira tanpa melepaskan ponselnya di telinga. Alvan mendekati gadis yang duduk di tepi ranjangnya. Lalu turut duduk di hadapan Almira. Al, tolongin, barangku kejepit nih, tolong lepasin barangku ini. Kata Alvan meringis kesakitan, sembari menunjukkan salah jarinya kejepit resleting tas. Hingga kulit jarinya menempel di resleting tas. Arash yang mendengar kata ambigu itu, langsung membulat kedua matanya. Ada cowok, kejepit, barang. Refleks Arash menundukkan kepalanya. Lalu menatap barangnya yang masih tersimpan utuh di balik celananya. Hatinya pun mulai mendidih. Almira, teriak Arash, namun sayangnya ponsel Almira tergeletak di kasur. Karena gadis itu buru-buru mengambil minyak yang biasa dipakai untuk mesin jahitnya. Au Al, pelan dong, barangku sakit nih, pelan-pelan pegangnya. Jangan kuat-kuat, sakit. Rengek Alvan, ini udah pelan-pelan pegangnya, tahan dikit dong, jadi cowok tuh yang kuat. Sahut Almira, yang mulai mengolesi minyak ke jari dan resleting tasnya. Memerah sudah wajah Arash saat mendengar percakapan yang masih terdengar di sambungan teleponnya. Otak pria itu mulai traveling kemana-mana. Almira. Kembali berteriak Arash memanggil nama gadis itu dengan perasaan marahnya. Namun tidak ada yang menyahutnya. Dengan geramnya pria itu mengumpat. Siapa lagi itu cowok? Ada berapa banyak cowoknya? Arash tidak kehabisan akalnya. Pria itu keluar dari mobilnya lalu mencari teman Almira, yang tadi memberikan nomor ponsel Almira. Ternyata gayung bersambut, Siti dan Tia masih ada. Tak jauh dari gerbang sekolah lagi antri beli seblak. Untunglah kalian berdua masih ada di sini, kata Arash. Siti dan Tia sama-sama menoleh.
Kakak ganteng lagi, kirain udah pulang. Jawab Tia. Ada yang tahu alamat rumahnya Almira gak? Gue bakal bayar lagi deh. Kata Arash, buru-buru mengeluarkan dompet dari saku celananya. Siti langsung melirik Tia dan memberi kode agar tidak memberitahukan alamat rumah Almira. Namun Tia pura-pura tidak melihat. Siti pun terlihat kesal. Mau dikasih duit berapa lagi, Kak? Tanya Tia sembari melihat dompet Arash yang masih terlihat tebal. 500.000. Jawab Arash, 1 juta deh, samain kayak yang tadi. Tawar Tia, dasar anak mata duitan. Arash mengambil 10 lembar uang berwarna merah. Kasih tahu dulu alamat rumahnya, pinta Arash. Tia langsung mengambil bukunya, lalu mencatat alamat rumah Almira dengan lengkapnya. Karena dia pernah berkunjung ke mansion Almira saat dapat tugas kelompok, Siti hanya bisa menghela napas panjangnya dengan rasa kecewa pada Tia. Ini alamat rumahnya, lengkap sama RT RW-nya, kata Tia sembari menyodorkan secari kertas. Sebelum Arash memberikan uangnya pada Tia, dia membaca dulu biar tidak merasa dibohongi. Tolong catat nomor HP lo juga, kalau gue nyasar, lo yang gue telepon. Pinta Arash. Tia pun langsung menulis nomor ponselnya. Transaksi pun berhasil dan selesai, senyum Tia semakin lebar. Uang yang dia terima dari Arash totalnya 2 juta, lumayan. Tia, aku kecewa sama kamu. Udah aku kasih kode jangan dikasih tahu. Kenapa dikasih tahu juga sih? Gerutu Siti saat Arash sudah meninggalkan mereka berdua. Siti, rezeki itu tidak boleh ditolak ya. Apalagi cowok itu hanya minta nomor telepon sama alamat rumah doang kok. Sahut Tia. Tapi tetap aja itu tidak boleh, apalagi tanpa seizin Almira. Apalagi kita kan gak kenal sama cowok itu. Bersambung.